Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ya. Ada apa ini? Kenapa bulan Oktober? Kayak bulan Oktober tuh temanya agak menantang ya untuk beberapa dari kamu gitu. Kayak aku udah lihat tema-tema Three of Swords, Ten of Swords, kayak udah berulang gitu. Padahal ini decknya aku shuffle loh. Oke, mari kita bahas. Ada dua energi yang bertolak belakang. Yang satu mau jalan ke sini, yang satu mau jalan ke sana, yang satu menggebu-gebu, yang satu kalem, menenangkan. Bisa jadi ini kamu terhubung dengan orang yang beda kepribadian sama kamu, bisa juga ini konteks hubungan romantis, bisa juga konteks bisnis, pekerjaan. Ada yang saat ini ada yang tidak terlihat, ada yang tersembunyi, atau ada kayak rahasia gitu. Rahasia yang kamu belum tahu saat ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya. Rahasia ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu. Karena gini ya, dengan Seven of Swords di sini jadi tema kamu. Seven of Swords ini kan energi orang kayak mengendap-endap gitu ya. Lalu di dasar deck juga ada Moon, ada sesuatu yang tersembunyi. Antara kamu yang menyembunyikan sesuatu bukan karena kamu punya intensi. Gak selalu harus diikuti dengan intensi yang gak baik, tapi kamu kayak orangnya private gitu loh. Lebih suka nge-keep sesuatu untuk diri kamu. Kalau misalnya kamu menganggap, lu juga gak ngerti, atau ngapain sih segala sesuatu diumbar-umbar. Kan ada jenisan orang yang seperti itu, yang gak suka apa-apa diumbar, yang apa-apa dikasih tahu orang. Jadi bukan karena sesuatu yang gimana-gimana, tapi lebih kepada kamu suka nge-keep itu untuk diri kamu sendiri. Lalu memang ada skenario yang lainnya di sini dengan Seven of Swords, memang ada yang punya intensi nggak baik ya. Dan itu kayak sepandai-pandainya tupai melompat, kayak akhirnya jatuh juga gitu. Kayak ada yang terbuka, ada yang berakhir. Karena Ten of Swords ini adalah sebuah ending. Akhirnya mungkin ya sesuatu hal yang disembunyikan itu terungkap, atau orang-orang yang punya intensi-intensi atau punya skenario yang tidak baik gitu, ini akan terungkap, terlihat, dan tidak bisa bersembunyi lagi ya. Ya memang sebagian dari kamu akan merasakan efeknya. Kok lo gitu sih sama gue, kok gue pikir lo baik, kok gue pikir tadinya lo jujur gitu, bisa dipegang, hal-hal semacam itu gitu. Tapi ya lebih baik kebuka sekarang gitu kan, daripada nantinya lebih lama lagi terus akhirnya kayak ya kecewanya tuh lebih dalam lagi gitu, atau damage-nya itu lebih besar lagi gitu ya. Makanya ini posisinya Three of Swords. Lihat, Three of Swords itu sebenarnya kartu kekecewaan, patah hati, lukanya masih nancep, tapi ini posisinya ada di blessing kamu ya. Pertama, nih gini, kalau Three of Swords di posisinya di blessing kamu yang tadi ini kan lukanya nancep ya, kamu udah bisa nih perlahan-lahan keluar, atau kamu sudah bisa melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan apapun yang bikin kamu sedih, kecewa nih. Dengan Three of Swords akhirnya luka itu udah pulih ya. Lalu yang berikutnya, kekecewaan kamu itu membawa kamu pada satu chapter baru kehidupan kamu, kayak kamu memulai suatu hal yang berbeda, atau kamu menyibukkan diri kamu dengan hal-hal positif gitu, kayak mengembangkan diri kamu, nyobain hobi baru gitu. Dan kamu di sini jadi kamu bakal sibuk gitu loh. Sibuk dengan Two of Pentacles ini ya, di sini jadi blessing kamu, kayak sibuk dalam artian produktif, sibuk melakukan hal positif ya. Jadi kayak awalnya memang menyakitkan, tapi itu kayak membuka pintu yang baru buat kamu. Jadi kamu misalnya fokus sama bisnis kamu, kerjaan kamu, fokus olahraga, fokus mengembangkan diri kamu, itu kan yang efeknya sibuknya tuh yang awalnya mungkin jadi distraksi ya. Awalnya mungkin kayak daripada gue mikirin hal ini terus, tapi ketika kamu lebih jauh melakukan hal itu jadi sesuatu yang positif buat kamu. Lalu yang berikutnya, Ten of Pentacles dan Wheel of Fortune gitu. Ada sesuatu hal yang tidak terduga sih. Seperti terbuka yang tadi, ada sesuatu hal yang terbuka yang berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi atau dirahasiakan ini, atau ada orang-orang dengan intensi yang gak baik. Lalu Wheel of Fortune ini adalah bisa jadi ada portal. Ini kan kayak hal tidak terduga, dan keberuntungan itu ada di pihak kamu, pintu itu kebuka buat kamu untuk ketemu kamu dengan situasi tertentu, orang-orang tertentu. Tapi gini, ketika Wheel of Fortune jadi tantangan gitu, bisa jadi ada resistensi kayak untuk memasuki chapter baru kehidupan kamu, ada resistensi untuk berubah. Lalu kayak lebih gini, aku bahas ini di readingnya siapa ya, kayak ketika kamu mau sesuatu hal dengan sangat, tapi ketika hal itu muncul, kamu justru malah self sabotage gitu, kayak
pantas nggak ya aku dapat ini, beneran nggak ya ini buat aku, bisa nggak ya gitu. Ketika hal yang kamu mau datang, justru kamu mempertanyakan diri kamu. Ini sama dengan Wheel of Fortune, jadi tantangan kamu, aku yang dapat vibe seperti itu gitu. Dan bisa jadi sebagian dari kamu tantangannya adalah keluarga kamu dan finansial, kondisi finansial ya. Karena harusnya Ten of Pentacles itu adalah energi yang stabil, energi yang berlimpah, tapi ini jadi tantangan kamu. Bisa jadi stabilitas kamu kayak terguncang gitu dengan momen ini ya, dibuka dengan si Ten of Swords tadi. Ada problem juga dengan loyalitas, yang tadi aku sempat bilang di awal gitu. Gue pikir lo baik, gue pikir lo bisa diandalkan gitu. Tapi aku tekankan sekali lagi, lebih baik ketahuannya lebih awal daripada nanti-nanti damage-nya lebih besar, kecewanya lebih dalam, ya. Lalu yang berikutnya, hal yang perlu kamu lihat. Judgment itu kayak mata kamu terbuka untuk sesuatu hal yang tadinya mungkin kamu nggak lihat, sekarang mau nggak mau kamu lihat gitu. Kayak kamu nggak bisa balik lagi ke kehidupan kamu yang lama. Kamu nggak bisa balik lagi ke momen dimana hal ini belum terjadi gitu ya. Baratnya yang sudah terjadi, ya udah kamu mulai dari situ. Walaupun rasanya nggak selalu enak gitu, rasanya nggak selalu nyaman, bahkan kadang-kadang kita mau lari. Tapi ya sekali lagi, ini kayak judgment itu adalah kamu terlahir kembali gitu. Kamu diberi kesempatan untuk mulai lagi, bangkit lagi, atau memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Ya, lihat nih, orang-orang keluar dari peti telanjang ini merepresentasikan dia mati dalam artian bukan sebenarnya ya, dalam artian metafor mati, lalu keluar dari peti itu adalah kayak merepresentasikan kehidupan dia yang lama gitu, keluar jadi dirinya yang baru. Ada yang perlu kamu lihat, pikirkan, renungan. Atau ini dua kombinasi ini bisa jadi ini kayak ini trigger untuk kamu masuk dalam perjalanan spiritual kamu, atau kamu masuk dalam perjalanan pemulihan diri kamu, perjalanan kamu kayak benar-benar mengenal diri kamu gitu. Ya, karena Hermit itu adalah perjalanan masuk ke dalam diri. Ya, nyaman sama diri kamu, mempertanyakan semua hal-hal yang sebenarnya kamu gak pernah pertanyakan selama ini. Kayak ada sesuatu yang spiritual dengan filosofis dengan dua kombinasi ini ya. Oke, outcome-nya adalah kayak dua kombinasi ini aku melihat bahwa awalnya gitu terlihat buntu gitu, tapi seiring keadaan berprogres, kamu melihat jalan keluar, melihat solusi, melihat hal-hal yang tadi tidak kamu lihat, karena ini tuh Eight of Swords ya. Eight of Swords itu energinya berat, lalu tapi diikutin dengan si Four of Wands gitu. Ini adalah energi stagnan, energi kebuntuan, energi kayak gue nggak pantas gitu, nggak pantas ditolong, nggak pantas bahagia, tapi kemudian diikutin sama Four of Wands gitu. Ini adalah kamu sudah lewat fase Eight of Swords-nya. Kamu masuk ke chapter baru kehidupan kamu, di mana ada perayaan, ada kebahagiaan. Lagi-lagi ini berbicara tentang portal ya, kayak ada sebuah pintu yang terbuka, ada gerbang yang terbuka buat kamu gitu. Lalu 11-11 bisa juga ini adalah momen perayaan, momen pernikahan, atau kamu ketemu dengan orang-orang keluarga jiwa kamu yang baru atau divine counterpart kamu. Mari kita konfirmasi lebih lanjut. Apresiasi, the word. Ada pemikiran, pandangan yang perlu berubah. Yang tadi aku bilang signifikan, ada sesuatu yang signifikan secara filosofis dan spiritual gitu. Kayak momen ini jadi trigger kamu untuk lebih jauh dalam perjalanan itu. Lihat, Seven Chakra, aku mungkin pernah bilang ya, chakra ke-6 dan chakra ke-7 itu adalah chakra paling spiritual. Itu kayak antenanya kamu untuk menangkap sinyal-sinyal frekuensi-frekuensi yang kadang atau sering kali atau kebanyakan orang nggak perseptif untuk dapat komunikasi itu, frekuensi itu ya. Jadi kayak ini mungkin chakra kamu kebuka, mungkin sekarang kamu lagi lebih sensitif dan kamu bisa paham. Makanya aku bilang ada sesuatu yang spiritual dan filosofis dengan perjalanan ini. Pada awalnya mungkin kamu nggak ngerti, tapi seiring berjalannya waktu kamu akan mengerti dan apa bisa mengapresiasi diri kamu, bisa mengapresiasi perjalanan kamu dari momen keterguncangan kamu itu, momen kekecewaan kamu itu, kamu berjalan ternyata gue ketemu sebuah dunia yang baru loh, yang tadinya bahkan gue gak pikir gue akan masukin. Oke, satu pesan lagi sebagai penutup. Have faith in your dream. Percaya sama mimpi kamu. Jangan lepaskan, jangan optimis, jangan menyerah ya. Karena tadi aku bilang ada suatu pintu, portal, gerbang yang terbuka buat kamu dan itu di luar dugaan kamu. Dan gini, ketika itu datang,
dilarang self sabotage ya, dilarang. Ingat, kadang kita manusia suka aneh memang. Ketika kita dapat apa yang kita mau, kita justru mengatakan skenario-skenario yang nggak perlu gitu. Gue pantas nggak ya? Gue begini ya, gue begitu ya. Kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.